Archimedes adalah seorang ilmuwan Yunani. Dia tinggal di Sirakus hampir 200 tahun yang lalu. Raja negeri itu ingin memakai mahkota emas. Dia memberikan beberapa emas kepada seorang tukang emas untuk membuat mahkota yang cocok. Setelah beberapa hari, tukang emas membawa mahkota yang sudah jadi kepada raja. Mahkota itu ditimbang. Berat mahkota itu sama dengan emas yang diberikan kepada tukang emas oleh raja. Raja melihat warna mahkota. Dia memiliki kecurigaan. Tukang emas bisa saja mencuri beberapa emas dari emas yang diberikan kepadanya. Raja ingin mencari tahu kebenarannya. Dia meminta ilmuwan istananya, yaitu Archimedes, untuk mencari tahu. Raja berkata, cari tahu berapa banyak emas yang telah dicuri, dan bagaimana cara mengetahui kebenarannya. Archimedes memikirkan masalah itu siang dan malam. Suatu hari dia hendak mandi, tetapi dia sibuk berpikir. Dia tidak memperhatikan bak mandi. Air di bak mandi sudah penuh sampai penuh. Dia meluncur ke bak mandi. Segera jumlah besar air mengalir di tepi bak mandi. Dia menyadari ini secara tiba-tiba. Gelombang otaknya bekerja tiba-tiba. Dia melompat keluar dari bak kamar mandi dan berteriak, Eureka, Eureka. Eureka dalam bahasa Yunani berarti saya telah menemukannya. Logam yang berbeda dengan berat yang sama memiliki volume yang berbeda-beda. Dimasukkan ke dalam air akan menggantikan air. Air yang dipindahkan akan sama dengan volumenya. Misalnya, sebuah kubus besi dengan berat 1 kg akan menyebarkan air. Tapi kubus aluminium dengan berat yang sama akan memindahkan lebih banyak air daripada kubus besi. Archimedes tahu semua teori ini menggunakan ini sebagai pengetahuan dasar. Archimedes menyusun rencana untuk mengetahui kemurnian mahkota. Archimedes mengambil 2 mangkuk. Dia mengisinya dengan air sampai penuh. Kemudian dia menempatkan setiap mangkuk secara terpisah di tengah bejana besar. Dia menempatkan mahkota dalam satu mangkok. Air meluap. Itu dikumpulkan di bagian bawah kapal luar. Kemudian mengambil sebuah kubus emas murni. Kubus emas ini sama beratnya dengan mahkota. Dia menyimpan kubus emas ini di tengah mangkok kedua. Di sini juga air meluap. Air terkumpul di bagian bawah mangkok luar. Archimedes kemudian ukur jumlah air di kedua bejana. Dia menemukan perbedaan dalam luapan air. Mahkota telah mengirimkan lebih banyak air. Kubus emas telah mengirimkan lebih sedikit air. Tapi mahkota dan kubus emas memiliki berat yang sama. Jadi mereka seharusnya mengirimkan jumlah air yang sama. Oleh karena itu, mahkota memiliki beberapa logam lain yang tercampur dalamnya. Logam-logam ini mengambil lebih banyak ruang di dalam air daripada emas murni. Kemudian Archimedes melaporkan temuan ini kepada sang raja. Raja menuntut kebenaran dari tukang emas. Tukang emas itu kemudian mengaku dia telah mencuri beberapa emas. Dia telah menambahkan beberapa logam-logam lain kepada mahkota raja. Sekian. Ya, good ya. Nggak melihat bahasa Indonesianya kan ya? Enggak ya? Yeah, okay. You only concentrate on the English text, yeah. Yeah, you read confidently, independently, and you self-confident, yeah. Okay, thank you. Start please. Mau konsentrasi melihat bahasa Inggrisnya ya. You only look at the English text, yes. Do not have any Indonesian or English Indonesian note or any dictionaries. Okay, start please. Ya, mulai. Asal mula Surabaya. Pada suatu waktu di bagian timur Jawa, 12 ekor buaya besar yang menakutkan. Dia merupakan penguasa dari sungai dan merupakan predator dari hewan-hewan yang tinggal di sungai dan hutan di sekitarnya. Nama dari buaya tersebut adalah Boyo. Dia sangat baik dalam berburu, sehingga binatang-binatang hutan sangat takut padanya. Boyo hidup di sungai. Di sebuah laut, hiduplah seekor hiu liar bernama Suro. Dia merupakan penguasa lautan. Segala ikan takut padanya. Suatu hari, Suro merasa bosan karena dia hanya memakan ikan setiap hari.
Dia penasaran dengan sungai yang berada di dekat laut tersebut. Suatu hari, dia berdedikasi ingin pergi ke Bukan sungai. berdedikasi. Kalau dedikasi dedication ini decided, memutuskan. Memutuskan untuk pergi ke sungai. Di pinggiran sungai, dia melihat terdapat seekor rusa yang sedang meminum air. Suro merasa kelaparan, sehingga dia berenang perlahan menuju pinggiran. Dan kemudian dia melompat untuk menangkap rusa tersebut. Suro merasa senang karena mendapat makanan yang lezat. Setelah memakan rusa tersebut, Suro merasa ketagihan. Hari berikutnya, Suro kembali berburu di pinggiran sungai dan mendapatkan banyak makanan. Setelah beberapa hari, Boyo merasa kebingungan, terheran-heran. Kenapa dia semakin sulit mencari makanan untuk dia buru. Dia memulai investigasi kenapa hal tersebut terjadi. Ketika Boyo melihat Suro menangkap monyet kecil di sungai, Boyo menjadi marah. "Hei Suro, apa yang kau lakukan di sini? Ini merupakan wilayahku. Beraninya kau menangkap mangsaku." Suro tidak memperdulikan Boyo. Dia kemudian menantang Boyo untuk bertarung. "Hei, aku dapat melihat makanan dari mana saja. Yang aku inginkan, ini bukan hanya wilayahmu. Segala binatang bebas untuk mendapatkan makanan di sini." Akhirnya, perlawanan tidak dapat dihindari. Dan pertarungan pun terjadi. Karena keduanya sama-sama kuat, pertarungan terjadi sangat lama. Selama beberapa hari, seluruh binatang di hutan merasa terganggu terhadap pertarungan mereka. Mereka tidak dapat tidur. Akhirnya, kedua binatang liar tersebut merasa kelelahan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Karena keduanya sama-sama kuat. Suro, lebih baik kita akhiri saja pertempuran ini. Suro, pertama kita harus membatasi area berburu kita. Dari akhir sungai tersebut kau jangan melewati di ujung atau di sungai tersebut, kau jangan melewatinya. Jangan kau melewati batas tersebut atau kau akan mendapatkan konsekuensinya. Baik Boyo, aku menerima perjanjian ini. Akhirnya Suro meninggalkan sungai tersebut dan kembali ke lautan. Setelah beberapa bulan, hutan kembali menjadi damai. Tidak ada pertarungan antara Suro dan Boyo. Tetap Suro pun mulai merasa bosan. Dia rindu untuk memakan daging rusa kembali seperti sebelumnya. Di lautan tersebut terdapat banyak ikan, tetapi tidak cukup untuk dirinya. Dia tidak memperdulikan tersebut. Kemudian dia berenang menuju mulut sungai. Jika aku melihat terdapat mangsa di mulut sungai, Boyo tidak akan mengetahuinya. Karena itu hanya di ujung sungai. Sayang sekali tidak ada mangsa yang muncul di mulut sungai. Suro tetap berusaha untuk menunggu dan akhirnya dia berenang menuju sungai dan menuju ke sungai bagian hutan. Suro ingin kembali menuju hutan kembali. Saat di waktu yang ini dia berhati-hati karena tidak ingin buaya mengetahuinya. Aku akan menangkap mangsa dan langsung membawanya menuju sungai sehingga Boyo tidak melihatku. Rencana tersebut berjalan secara sukses. Selama beberapa bulan, Suro berburu di sungai tanpa pengetahuan Boyo. Setelah beberapa waktu, Boyo menjadi
curiga kembali. Kenapa mangsanya dia masih sedikit, tidak banyak seperti biasanya. Tetapi saat ini dia tidak melihat Suro yang berenang menuju sungai. Tetapi dia percaya bahwa ini merupakan perbuatan surau. Ini pasti perbuatan Suro. Lihat saja, Suro. Kemudian Boyo menyiapkan rencana. Boyo menemukan seekor rusa, tapi dia tidak menangkapnya. Dia menggigit kakinya, dia menggigit kakinya dan kemudian melukainya, sehingga dia tidak dapat kabur. Rusa tersebut diletakkan pada pinggiran sungai. Kemudian Boyo bersembunyi. Singkat waktu, Suro berenang menuju sungai dan melihat seekor rusa yang dalam kesakitan yang tidak dapat bergerak gitu. Dia merasa senang karena rusa tersebut sangatlah gemuk. Wow, beruntungnya aku hari ini. Aku mendapatkan mangsa. Just as. Kemudian dia mengambil rusa tersebut dan segera membawanya ke lautan. Tiba-tiba Boyo menyergap dia. Hei, kau Suro, kau melanggar perjanjian ini, Suro. Seberapa kejinya kau melanggar aturan ini? Padahal banyak terdapat ikan di lautan, kau masih berburu di areaku. Hei Boyo, jika kau ingin berburu ikan di lautan, aku tidak melarangmu. Aku tidak menyukai ikan. Lebih tepatnya, aku tidak dapat bertahan di di dalam lautan. Ini baik-baik saja jika kau tidak ingin. Setidaknya aku telah mengizinkanmu untuk berburu di sini. Suro menjawabnya dengan ringan dan kemudian membawanya menuju lautan. Boyo kemudian marah dan menyerang Suro. Hei, gimana? Kau pikir kau akan kemana membawa rusa tersebut? Menuju lautan. Aku akan memakai di sana. Berikan rusa tersebut ke sini. Akulah yang menangkapkannya. Aku hanya menjebakmu. Well, ini merupakan kesalahanmu. Kau tidak memakan rusa tersebut untuk dirimu sendiri. Kau lupa dengan perjanjian kita. Sungai ini merupakan areaku. Hei, jika di sini terdapat air, maka di sini terdapat diriku. Perjanjian ini tidaklah masuk akal. Oke. Perjanjian ini kita batalkan. Sekarang, siapa yang paling kuat merupakan penguasa dari area ini. Akhirnya, Boyo dan Suro kembali melakukan perlawanan. Di waktu ini pertarungan sangatlah sengit. Tidak ada yang berani mendekati area pertemuan Suro dan Boyo. Suro always merasa kesakitan karena menggigit serangannya, dan Boyo merasa kesal. Ketika Suro lengah, Boyo berusaha menggigit ekor Suro. Oh tidak, ekorku. Suro tidak ingin merasa kalah. Keduanya mengalami luka dan kesakitan yang sangatlah parah. Tetapi Boyo tidak ingin menyerah, dan kemudian dia melanjutkan dengan menggigit ekor Suro sampai patah. Suro mendapatkan kesakitan yang besar. Kemudian dia lari meninggalkan Baya dan menuju sungai. Sejak saat itu, Suro tidak berani untuk
memunculkan dirinya di sungai. Dan saat itu sejak ekornya patah, dia tidak dapat berenang sebaik sebelumnya. Ini sungguh menyakitkan. Untuk mengenang pertempuran tersebut dari kedua binatang tersebut, akhirnya wilayah tersebut disebut Surabaya yang masih ada hingga saat ini. Sudah, Pak. Ya, tadi ada the fights could not be prevented, itu kalimat pasif ya. Ada be plus predikatnya, tidak dapat dihindari ya. Tidak dapat dihindari. Oke, good. Ya begitu ya. Jadi hanya melihat atau konsentrasi pada teks Inggris ya, dan Anda tidak melihat Indonesianya, tidak melihat kamus dan sebagainya. You only concentrate on the English text ya. You don't have any Indonesian or dictionaries in your hand. Yeah, it's good.